Halo semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah kali ini kembali nih kita kedatangan alumni lagi dengan Kak Rai ya. Jadi Kak Rai ini adalah salah satu staf pengajar di salah satu SMP yang baru Kak ya. SMP apa itu Kak? SMP Negeri 4 Kota Utara. SMP Negeri 4 Kota Utara. Kita belum pernah, kita udah pernah sih ngundang guru. Nah tapi itu SMP-nya swasta Kak. Nah sekarang kita baru nih ketemu sama yang SMP negeri. Kak Rai ngomong-ngomong gimana kabarnya, sehat? Sehat. Sehat. Coba perkenalkan diri dulu, namanya siapa, lu tamatan tahun berapa, jurusan apa? Langsung. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Rai Sugiantaro. Saya berasal dari Desa Datangep, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Nah, di sini saya angkatan ke-9. Tamatnya tahun berapa? Tamatan saya 2013. 2013. Oke. Terus jurusan apa dulu Kak Rai? Jurusan waktu SMA IPA. IPA. Oke. Jadi anak IPA nih. Nah, sekarang Kak Rai ngajar apa di SMP 4? Sekarang saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Hindu dan agama Hindu dan pendidikan tinggi. Berarti dari IPA ke agama Hindu Kak ya? Ya. Apa nih yang bikin kok bisa jadi beralih ke, emang dari SMA sudah berpikir akan mencari jadi guru, lalu spesifiknya ke guru agama Hindu atau gimana? Ya. Dulu SMA saya memang bercita-cita menjadi seorang guru. Oke, dari SMA sudah ada cerita kayak gitu. Ya, terus? Memang darinya saya menjadi seorang guru. Karena saya perhatikan pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh generasi muda berikutnya, dan tentu saya bermotivasi untuk bisa menunjang pendidikan yang sebaik-baiknya. Iya, oke. Terus kenapa kok jadi ke agama Hindu? Ya. Dulu waktu SMA saya memilih jurusan IPA. Dan cita-cita memang menjadi seorang guru IPA. Guru IPA, lalu kok bisa ke agama Hindu? Keinginan tidak bisa tersampaikan karena juga kondisi dan orang tua tidak menyetujui bahwa saya sebagai guru IPA. Oh gitu, orang tuanya Kak Rai pekerjaannya, mohon maaf? Bapak saya adalah seorang petani dan ibu saya adalah seorang pegawai swasta. Oh, artinya beliau sudah punya bayangan bahwa nggak usah deh guru IPA ke tempat lain gitu maksudnya. Lalu diarahkanlah ke agama Hindu. Hindu. Oke, kuliahnya di mana dulu Kak Rai? Dulu saya kuliah di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, atau yang bisa disebut dengan IHDN ya. Iya. Oke. Berarti tahun 2013 tamat langsung masuk ke IHDN. Tamat 2017. Nah, waktu itu selama proses itu ada nggak perasaan kok saya malah masuk ke jurusan agama Hindu ya? Kok nggak IPA aja gitu? Ada nggak perasaan nyesel gitu mau waktu itu? Dari semester 1 sampai semester 4 itu sangat gini nggak sih, bergumul nggak sih, dulu harusnya saya ke IPA aja gitu ya? Dulu saya maunya ke IPA, kok saya harus ke agama. Terus di sana saya mau di semester 4 tuh maunya nyerah aja dah. Oh gitu. Nggak mau kuliah. Ada momen kayak gitu ya? Ya, karena saya harus keterpaksaan. Iya. Karena waktu itu saya disuruh emang bekerja dulu baru kuliah. Oh Tapi gitu. saya meyakinkan diri saya harus bisa kuliah. Dengan cara saya bekerja bersama kakek saya. Oh gitu, di mana kerjanya Kak Rai? Saya dulu kerjanya di Mengui sebagai tukang perado. Oh gitu, artinya emang beneran kerja, cuman kerjanya sama kakek, tadi sambil kuliah jadinya. Oh gitu. Saya dikasih kebebasan sama kakek, kalau waktunya kerja silakan kerja, kalau waktunya kuliah silakan kuliah. Oh jadi artinya bisa diatur, semuanya kena. Kerja dulu dapet, tapi tetap kuliah juga jalan gitu ya jadinya. Oke. Terus waktu itu ada halangan nggak sih Kak Rai, karena sambil kerja sambil kuliah bisa ngatur waktunya gimana? Susah nggak? Kalau masalah halangan itu sudah jelas ada. Dan banyak yang berpikir bahwa kuliah sambil kerja itu memanglah sangat berat sekali. Iya benar. Karena kita harus memikirkan dua hal ya, jadi satu pekerjaan, satu lagi satu harus kuliah. Iya benar, karena kalau saya rasa kalau tukang pada kan lebih pada ketelitian ya, maksudnya ketelitian, terus nyampur bahan juga nggak sih itu? Nyampur bahan, habis itu kesannya kan gampang ya, colek gitu. Padahal sebenarnya susah, itu rumit kan gitu ya. Terus juga menentukan pantas apa enggaknya di peradab, banyak lah yang dipikirkan, nggak segampang itu. Nah terus sekarang tambah lagi dengan kuliah gitu. Itu sangat berat dan tapi karena saya punya tekad, tujuan bagaimana saya harus tamat, karena harus bisa. Karena saya malu selama 4 tahun. Saya memang tidak pernah diberikan biaya dari orang tua. Benar-benar murni sendiri total. Ya. Wah luar biasa loh. Saya kita online. Oke. Karena selama 4 tahun itu yang
yang memperhatikan saya itu hanyalah kakek saya. Selama 4 tahun saya bekerja, saya mendapatkan uang dari sana, saya biaya untuk kuliah-kuliah. Tapi selama 4 tahun saya tidak punya tabungan. Uangnya memang saya habis semua, habis untuk perkuliahan. benar. Karena memang pada prinsipnya, karena saya sendiri juga dulu kerja sambil kuliah, artinya saya paham bahwa dilema ya, kadang-kadang kita pengen seneng-seneng, tapi dulu gajian, tapi udah tahu nih bayar kuliah, bayar ujian, bayar UTS. Udah nunggu semua, tapi worth it. Tapi pada akhirnya setelah kita dapat semuanya, kita ngerasa kayak ada kemenangan sendiri ya, ada kepuasan sendiri bahwa saya mampu loh ternyata gitu. Rai berapa saudara? Saya bersaudara 2 orang. Oh 2 orang, berarti kamu nomor 2 atau nomor 1? Nomor 2, kakakmu sudah kerja waktu itu? Sudah. Oh sudah, tapi memang sudah beda. Kayaknya memang karena kondisi keluarga juga sih ya kayaknya ya. Iya. Karena dulu kakak saya disuruh kuliah, dia nggak mau, dia memilih bekerja biar mendapatkan bisa langsung ada nabung, uangnya, ada uang. Terus saya dirujuk sama kakak saya, bagaimanapun biar ikut bapak punya 2 anak dan 1 anak minimal dia sarjana gitu. Artinya kakak juga ikut mendorong ya supaya jadi sarjana. Oke. Gitu. Nah terus selama proses itu kan cukup berat ya. Nah Rai punya basic nggak sih mengatur waktu sebagus itu? Dulu waktu SMA aktif nggak di sekolahnya? Jadi pengurus kelas kah? Jadi OSIS kah? Atau jadi apa? Dulu waktu saya masih SMA, jujur saya katakan saya tidak pernah aktif di bidang organisasi maupun pengurus kelas, OSIS tidak pernah. Oke. Tetapi ketika waktu kuliah barulah saya merasakan pertama saya menjadi korti. Waduh, jadi korti langsung tuh. Oke, terus korti gimana langsung. tuh? Korti itu ketua kelas ya, macam kayak ketua kelasnya. Ya. Oke, terus koordinator. Ternyata dari sana pun saya belajar, oh gini rasanya ikut organisasi, ngelola orang, ngelola orang-orang yang banyak teman-teman itu, gitu. Iya. Habis itu ada iuran per kelas itu. Waduh, saya mulai bingung. Sempat saya berpikir, gini dah dulu nggak ikut organisasi waktu SMA waktu kuliah. Sekarang saya digembleng, mau tidak mau saya harus ikuti aturan gitu. Benar. Artinya ada nggak rasa coba kalau dulu ikut organisasi atau ikut kegiatan lah paling tidak mungkin akan lebih ready ya, lebih siap ya. Sempat saya berpikir kayak gitu, coba dulu saya ikut organisasi, nah minimal pengurus kelas, berarti kan saya tahu landasannya ya. Ada landasannya, dasar, apalagi menjadi pengurus OSIS. Nah itulah kesalahan saya dulu waktu SMA, waktu kuliah dibayar itu disuruh saya harus berorganisasi. Mau nggak mau dipaksa harus bisa gitu ya. Nah lalu waktu itu terasa nggak sih pengalaman organisasi setelah kamu sambil bekerja, apalagi kemarin kan jadi korti, ngurusin kelas juga, kuliah juga, kerja juga. Berasa nggak kreditnya tuh ngatur waktu itu? Sangat berasa sekali. Oke, terus? Lagi pikiran saya bercabang-cabang, berarti ada tiga cabang berarti. Satu pekerjaan, satu pengurus kelas. Untung nggak sambil nikah loh waktu itu ya? Belum. Sampai sekarang saya belum menikah. Aduh bener ya, ada nggak sih rasa bahwa sudah pernah di fase repot kayak gitu, jadi mikir nggak sih untuk pernikahan, Rai? Waktu itu saya belum. Oh bener, artinya sekarang nih posisinya, kan Rai udah ngelewatin nih, ngelewatin jadi mahasiswa plus karyawan plus juga ngurusin orang lain. Rasa kreditnya tuh, rasa repotnya tuh. Sekarang apakah itu menjadi bahan pertimbangan juga untuk lebih hati-hati kah, lebih pelan-pelan kah dalam menentukan langkah untuk menuju ke tahap berikutnya? Ya, kita harus perhatikan bagaimana langkah kita dari awal itu sampai akhir. Dan perlu saya tekankan juga mulailah dari sejak dini kita harus melakukan organisasi agar suatu saat nanti ketika kita berumur sudah sesuai umurnya sesuai dengan umur kita akan tahu bagaimana cara berorganisasi. Karena pada akhirnya bermasyarakat itu akan muncul artinya entah itu jadi STT kah atau nanti setelah menikah pun juga kan pasti ada menyama beraya ya, jadi itu pasti akan sangat-sangat terpakai. Paling tidak Anda aktif mengikuti kegiatan lah paling tidak ya di sekolah dulu. Nah terus sekarang setelah menjadi guru ngajarnya anak SMP nih. Nah, itu gimana rasanya menjadi seorang guru sama anak-anak yang pra-remaja nih, belum remaja, artinya pra-remaja dari anak-anak ke remaja. Nah, itu gimana tuh rasanya, Ray? Ya. Pertama, saya menjadi guru itu emang sangat grogi pertama. Grogi, oke. Pertama grogi. Karena dulu waktu saya kuliah, saya mendapatkan praktek mengajar itu kepada anak SD. Oh beda ya jadinya ya. SD. Iya. Nah,
ketika bertemu dengan anak SD itu emang susah diatur karena dia sibuk dengan dunianya sendiri ya, bermain. Terus ketika ketemu dengan SMP udah beda lagi tuh. Udah beda. Ada yang yang sangat memahami tentang materi, menonjol sekali ya, ada yang suka bercanda, ada yang masih ke kanak-kanak, namanya ada nama masa peralihan SD ke SMP. Itu pertama memang saya grogi, tapi saya lawan grogi saya. Kenapa? Ya dulu juga SMA ya saya orangnya agak pembenci guru juga dulu. Oh gitu, oke. Terus sekarang gimana? Berasa nggak kena karma nih sekarang jadi guru? Saya berasa, saya hari ini mungkin kena karmanya dulu saya nggak suka sama guru ini, saya jadi guru, saya pernah merasakan disenengin sama siswa gitu ya? Tidak disenengin sama siswa, terus saya hukum. Oh, oke. Terus saya hukum. Terus gimana tuh? Akhirnya bisa nggak terlewati fase itu? Berapa lama waktu itu awal-awalnya merasakan harus menyesuaikan diri menjadi guru itu? Ya, untuk penyesuaian guru kemarin saya butuh waktu kalau nggak salah sekitar kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Oke. Itu waktu nggak lama sih itu sebenarnya kok 2 bulan ya. Artinya bagi orang yang baru tumben banget terjun ke dunia keguruan itu masih cepat kok. Terus akhirnya setelah menyesuaikan, ada nggak lagi momen-momen yang ngejengkelin banget sama anak-anak SMP ini? Ya, untuk saat ini karena mungkin saya juga tidak tahu karena saya terus memberikan ketika ada siswa yang dia menjengkelkan hati saya maupun ada yang nakal, saya tidak memberikan dia perlakuan untuk hukuman seperti yang pertama kali. Iya, oke. Tapi saya berikan pemahaman, nasihat. Artinya sudah berubah. Ya. Sudah berubah pola ya. Artinya dari tadinya sifatnya adalah punishment, sekarang lebih kepada pendekatan, approach ya. Artinya sudah belajar bahwa Rai merasa nggak sih ternyata setelah jadi guru belajar tuh nggak berhenti. Bener nggak sih? Iya kan, setelah jadi guru kita ketemu sama karakter banyak siswa, kita kayak nggak berhenti di situ-situ aja polanya, iya kan? Bener. Iya, Rai masa nggak Rai juga belajar dari siswa? Saya belajar. Saya paling sering ketika di depan kelas, ketika saya mengajar, saya berikan hak kebebasan kepada siswa. Misalnya ketika saya menjelaskan atau memberikan materi di depan, saya berikan kepada siswa, kalau nanti Bapak terlalu cepat menjelaskan, tolong sampaikan. Yang mana kurang jelas, tolong juga sampaikan. Kan begitu ya, bilang manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang saya jadi guru pun namanya manusia kan pernah kesleo untuk mengucap, tapi dikritisi oleh siswa. Waduh, siswa ini memang pintar, tapi saya harus berhati-hati. Iya benar, artinya kadang kita justru lebih hati-hati sama siswa yang nalarnya udah nyampe. Jadi kita kalau menyampaikan sesuatu, antara satu kita harus kontrol emosi ya, kita nggak boleh marah. Kadang kan ada ego guru ya, guru. Kadang kok kita dikritisi sama siswa gitu ya. Ada pernah nggak perasaan seperti itu, Rai sebagai guru? Dulunya emang pernah, karena kan dianggap ketika guru memasuki ruang kelas, yang bisa menguasai kelas itu kan hanyalah guru. Iya. Berarti gurulah menjadi panutan. Itu pola pikir saya, konsep saya pertama waktu jadi guru. Ternyata lambat laun ketika ada seiring waktu ternyata tidak. Karena yang saya pikirkan kalau guru memiliki sifat seperti itu, siswa pun akan jenuh untuk belajar. Iya, arogan ya jadinya guru tuh. Jadi apa-apa omongannya dia harus diikutin. Padahal belum tentu seperti itu. Apalagi sekarang kan zaman beda ya. Zaman berbeda sekali dengan siswa. Kalau dulu siswa disuruh kanan, kiri. Sekarang nggak bisa. Disuruh kanan, kok ke kanan Bu? Kenapa nggak ke kiri aja gitu nggak? Itu udah nalarnya sudah mulai Jalan itu. Oke, justru sebenarnya itu adalah tanda kemajuan nggak sih Rai, menurut Rai? Kemajuan bangsa kan itu. Kemajuan itu menurut saya. Artinya dia nggak cuma diarahkan aja kan gitu ya. Dia ikut juga berpikir kenapa harus ke kanan, kenapa harus ke kiri, alasannya apa. Itulah tantangan menjadi seorang guru untuk zaman sekarang gitu. Artinya tidak sama lagi polanya dengan zaman dulu ya. Oke. Nah, setelah sekian lama, berarti dari tahun berapa jadi Rai jadi 2019, 2020, 2021. Hampir 2 tahun ya. Oke. Selama 2 tahun ini kan udah langsung pandemi tuh. Jadi dapat sebentar sekolah di offline-nya, langsung ganti ke daring gitu ya. Nah, mana yang lebih Rai pilih? Ngajar online atau offline? Ya. Kalau masalah saya pilih itu lebih senang emang offline ya. Tapi pembelajaran offline maupun daring itu dia memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Artinya kalau Rai sebagai guru nih yang sudah pernah mengalami offline. Kalau disuruh milih sekarang nih, kita punya pilihan nih, kita mau hybrid, artinya kamu mau ngajar online atau offline?
Pilih yang mana? Saya lebih milih offline. Oh iya benar kan? Saya milih offline karena apa? Karena kita di Indonesia, terutama sebagai anak didik, tidak bisa terlepas dari guru. Iya, apalagi benar. Ucapan dari seorang guru, katanya seorang guru itu kan dalam agama Hindu yang disebutkan nama guru pengajian. Guru pengajian, apa yang dikatakan dia harus mengikuti. Iya benar-benar. Bayangkan ketika dia online, nggak ada induknya ya. Ya nggak ada sensasinya. Oh, palingan dikasih tugas saja, terus dikasih tugas. Iya. Yang beban itu bukan guru sebenarnya, tapi murid. Siswa. Benar. Dia bebannya jasmani dan rohani juga bebannya. Kalau kita bertemu secara langsung, kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pikiran, artinya bisa mengolah pikiran. Kita bisa tanya balik, bolak-balik itu bisa gitu ya. Kalau di online bisa, tapi kita kurang dapat feel-nya ya, kita kurang dapat sensasinya gitu lah artinya. Pada prinsipnya memang yang namanya mengajar ataupun mendidik tentu akan lebih baik kalau kita bisa ketemu langsung. Mudah-mudahan segera tidak lagi PTM pakai T. PTM pakai T terbatas. Nggak usah lagi langsung aja, mudah-mudahan seperti itu. Nah, sekarang Ray ke depannya apa nih harapan ataupun targetnya Ray ke depan nih? Kan udah ngajar udah. Ini kontrak atau tetap atau apa nih? Statusnya? Statusnya kontrak saya masih diurus. Masih diurus, artinya masih dalam kondisi pengurusan kontrak ya. Iya. Oke. Ini kita nanya fair-fairan aja. Jadi guru katanya kan gajinya orang bilang kan enaknya jadi guru ya, dapat ini dapat itu. Nah, coba deh sekarang Rai nih posisinya masih ngawalin nih, jadi karir nih. Ya. Berapa sih gajinya? Coba deh kita belak-belakan. Ya. Jujur dulu waktu pertama kali saya jadi guru, saya mengajar 6 kelas dan jumlah jamnya itu 18 jam. 18 jam ya benar. 18 jam. Itu kalau di Badung itu kan dikalikan 125.000 per jam. Jadi kali 18 sekitar 1.800.000 itu pertama. Itu bukan 1.800.000, 2.200.000 kalau nggak salah. 2,2. Nah, ketika ada kelas baru, terus saya diberikan jam mengajar 24. Jadi saya bertambahlah menjadi sebesar 3 juta. 3 juta. Sekarang katanya 3 juta ini sebenarnya kalau dihitung cukup nggak buat hidup sebulan? Kalau kita ngitung real nih, makan, transport, ya kan, listrik, pulsa telepon, itu tuh cukup nggak sebenarnya tuh? Kalau dihitung-hitung, hitung real nih, kita kan nggak bisa bilang ada, ya apa aja kalau nggak dicukupin nggak akan pernah cukup, ya susah ya kita ngomong kayak gitu ya. Kita ngomong hitung real aja nih, makan, transportasi, paket data, dan juga bensin gitu. Artinya berapa tuh? Nyampe nggak kira-kira untuk itu? Kalau menurut hitung-hitungan realnya itu sangat kurang sekali. Sangat kurang. Apalagi ketika itu dari 2019 juga saya melanjutkan studi. Oh, nyari S2 nih? Ya. Nah, apalagi begitu ya, tentu saja jauh sekali daripada. Jauh sekali, sangat kurang sekali. Cuman ya saya harus bertahan, yang mana harus saya kurangin itu. Ada sambil pekerjaan nggak nih? Artinya nambahin kerjaan lain di luar jam ngajar nggak kamu lagi? Kemarin ada sih sama teman diajak itulah job merado, cuman di luar jam ya kan jam. Pasti di luar jam kan kita nggak bisa ketahuan loh kalau guru tuh bolos ya. Guru tuh ketahuan kalau bolos. Jadi kalau kita bolos kelasnya kosong. Bener. Udah pasti muridnya ribut gimana pun kerennya guru ngasih tugas, kalau sudah kosong pasti ribut. Nah, jadi kelihatan kalau guru tuh bolos-bolos terus gitu ya. Nah, jadi artinya itu sampai sekarang artinya masih menggunakan ada perlu tambahan penghasilan dari luar juga ya. Ya, benar. Perlu. Ini belum nikah loh. Masih single ini ya. Apalagi kalau sudah nikah ya, tentunya pasti lebih berat lagi, lebih nambah lagi. Nah, untuk kedepannya berarti sekarang lagi kuliah atau udah selesai? Sekarang sudah selesai, 27 Oktober ini saya sudah wisuda. Mantap loh, saya gurunya masih S1. Malu sebenarnya saya. Karena niat juga. Dulu juga orang tua nggak mengizinkan, ngapain kuliah lagi, sudah tamat S1. Tapi saya ingin mengembangkan diri gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya kalau guru tidak mau berkembang susah. Sebenarnya begitu. Jadi memang alangkah baiknya kalau apalagi masih single, sangat besar peluangnya untuk maju dulu, benar. Nah, terus setelah ini apalagi nih? Target ke depan apa nih? Entah di dunia guru ataupun di usaha sendiri itu apa sih niat ke depannya? Kalau untuk usaha atau berbisnis, saya memang tidak suka dengan berbisnis. Oh, artinya saya memang tidak di sana. Berbisnis. Saya memang sukanya pegawai nih, kantoran artinya. Pegawai sebagai guru. Karena kan ada semboyan guru menyebutkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Benar nggak? Benar. Jawabannya memang benar. Benar.
bayangkan ketika nanti misalnya saya mengajar SMP, sedangkan ibu SMA. Nah nanti ketika siswa itu tamat dari SMP maupun SMA, nanti dia kuliah, siapa tahu dia sukses, dia pasti ingat, oh ini guru saya dulu. Sama seperti saya jadi guru, saya baru lihat, oh Bu Cok, ini guru saya dulu waktu SMA. Kepuasannya mungkin di sana, Ray. Ya, memang kepuasannya di sana. Pasti saya pun juga kepada para alumni yang sebagian besarnya itu memang saya pernah ajar, memang ada kepuasan tersendiri melihat betapa mereka berhasil dengan hidup mereka dan mereka bahagia. Salah satu apa ya? Kebanggaan bahwa mereka bisa manage diri mereka dengan baik sehingga nyampe di sebuah titik yang mereka bisa bangga gitu, mereka bisa bahagia. Nah nanti untuk anak-anak sendiri nih apa nih saran dari Rai untuk menghadapi sekolah yang sebentar lagi kita doakan mudah-mudahan PTM gitu, yang kemarin lama nih harus setengah tahun tidur rebahan di rumah. Nah sekarang apa nih saran-sarannya untuk kedepannya untuk siswa dan untuk adik-adik Rai di sekolah ini yang lagi mau tamat kuliah nih, mau tamat sekolah nih. Ya. Saran dari saya, karena saya berpengalaman baru 2 tahun jadi seorang guru, okay. Mungkin saran saya adalah sebagai seorang siswa, tempuhlah pendidikan sebaik-baiknya, apalagi masih status sebagai siswa. Ya, itu yang pertama. Yang penting jangan malas. Benar, niat harus ada, tekad harus ada. Apalagi waktu SMA kalian sudah memiliki cita-cita. Biar nggak nanti setelah tamat SMA itu buyar. Ketika buyar itulah membahayakan. Takutnya nanti malah ke arah yang nggak bagus ya. Ke arah yang nggak nanti. Itu saran-saran saya. Ketika belajar, fokuskanlah belajar. Kita juga sekarang karena kurikulum 2013 jauh lebih leluasa sebenarnya. Jauh lebih leluasa ketimbang kurikulum yang dulu karena kurikulum 2013 tuh sekarang menekankan pendidikan karakter, bukan hanya ranah kognitif saja. Bahkan psikomotor juga banyak yang banyak nilai-nilainya harus di kurikulum 2013. Itu saran saya, pokoknya jangan surut untuk berjuang, belajar gitu. Untuk menempuh pendidikan, apalagi bisa mencapai titik yang aman nanti setelah tamat SMA, entah kuliah sampai S1, S2, sampai S3 seterusnya. Pokoknya yang penting guru kalian pasti akan bangga. Bener banget. Oke, itu dia ya. Oke, makasih banyak Kak Rai. Terima kasih banyak sudah sharing sama kita. Mudah-mudahan nantinya hasil sharingan ini semuanya bisa dilahap sama adik-adik di rumah, bahwasanya menjadi sesuatu tuh nggak mudah, nggak ada yang gampang. Semuanya pakai perjuangan gitu ya. Mudah-mudahan nantinya semua juga berjalan lancar untuk Kak Rai. Nanti bisa astungkah diangkat jadi PNS karena sekolah siswa pasti membutuhkan guru-guru yang fokus, guru-guru yang memang ingin berbagi ilmu sama siswa-siswanya, sama generasinya. Sukses terus Kak Rai, mudah-mudahan lancar semua. Sukses juga terima kasih banyak juga. Nanti subscribe ya channel kita nanti, lalu nanti di-share kalau sudah tayang ya. Oke, itu dia tayangan Karisma kita kali ini. Kita ketemu lagi dalam tayangan Karisma berikutnya. Bye.